저는 묻지마. Halo guys, kali ini kita bakal lanjut Unsolved for Killer season 2. Dan di season ini, semua kerangka cerita yang tak sempurna dan bahkan bikin kita bertanya-tanya di season 1 akan diungkap satu persatu. So, mari kita mulai. A를 죽인다. Sebelum melihat reuni Jian dan sang paman, kita tiba-tiba dibawa flashback ke beberapa hari sebelumnya. Jinman ternyata adalah otak dari kematiannya sendiri. Ia memalsukan kematiannya dibantu oleh Jinwoo, seorang detektif, juga rekan Jinman yang memberi kabar pada Jian bahwa Jinman telah meninggal dunia. Di malam yang sama, bertepat di pelabuhan, di ruang yang sangat rahasia, Jinwoo bertemu dengan Pasin, Chulsong, serta sosok yang akan memimpin misi mereka, yaitu Jinman. Mereka mengatur strategi untuk menyelinap masuk ke dalam markas Babylon yang berada di sebuah ladang luas yang di bawah tanah ladang itu terdapat Babylon, dan markas mereka memiliki pertahanan tingkat tinggi. Jinman bersama timnya akan menyelinap masuk dan mencari server utama Babylon. Server itu berisi rahasia dan data penting Babylon sejak masa kolonial. Server itulah yang akan Jinman gunakan sebagai perisai untuk menahan pergerakan Babylon, serta mengambil bukti tentang para warga sipil yang dahulu dibunuh Bel saat operasi. Keberadaan server yang tertanam jauh di bawah tanah dan air membuat mereka harus mengatur strategi dengan sempurna. Pasin akan ditugaskan untuk menyelinap masuk ke ruang senjata, mengamankan senjata penghancur bunker berlabel E5. Chulsong mengambil alih peretasan, dimulai dengan mencuri akses masuk dari kepala keamanan Babylon. Meski sempat gagal saat mengirim situs pijat dewasa, peretasan tetap berjalan lancar saat mengirimkan sebuah link investasi yang menipu ketua keamanan. Persiapan selanjutnya untuk keberhasilan akses masuk, mereka akan menggunakan truk pengangkut sampah, dilengkapi dengan box sampah yang dilapisi lapisan khusus yang bahkan tak akan terbaca oleh pemindai X-ray. Dan persiapan terakhir, pembagian posisi masing-masing saat operasi. Chulsong dan Pasin akan masuk ke dalam Babylon. Jinwoo akan mengantar mereka dengan truk sampah, lalu kembali lagi untuk memantau pergerakan, serta Jinman yang akan menyamar menggunakan wajah Bel untuk melakukan misi dendam utama. A를 죽인다. Mereka akhirnya berhasil masuk. Namun kabar dari Brother bahwa Minhye terluka, serta Kuma dan rombongan yang dikerahkan ke tempat Jian, membuat misi yang awalnya akan disusupi oleh Pasin dan Chulsong berakhir dengan Pasin yang harus diutus untuk membantu Jian. 지안이 내가 지킬게. Tanpa Babylon sadari, kamera keamanan mereka sudah diretas dan Jinman mulai masuk menggunakan topeng Bel. Meski mengalami kesulitan untuk masuk, Chulsong tetap berhasil mendapat sandi konfirmasi, membuat Jinman akhirnya berhasil melewati blokade pertama. 라이플. Semua pergerakan mereka diarahkan oleh Jinwoo di luar. Jinman kini berhasil melewati blokade kedua yang berasal dari robot pindai patroli. Dan setelahnya, misi pertama untuk mengambil E5 telah berhasil. Tiba-tiba, robot militer keamanan aktif. Ia mulai menyerang Jinman, dan dua robot militer itu sempat membuat Jinman kewalahan hingga ia akhirnya berhasil memenangkan pertarungan. Di sisi lain, server sudah mulai diangkat dari air. Juga misi mereka yang kini sudah mulai ketahuan. Tersebab informasi anggota Babylon yang melihat Bel 2 kali di tempat yang berbeda. Juga mobil Bel yang sekarang terdata ada 2. Di tengah ketegangan dan misi yang hampir terungkap, Chulsong akhirnya berhasil mengamankan akses server. Juga Jinman yang datang di waktu yang tepat. Babylon mulai melakukan siaga ketat, mengirim drone pengintai yang kini menemukan Jinwoo. Beruntung, Jinwoo berhasil kabur di saat anggota Babylon datang untuk menangkapnya. Kembali ke dalam Babylon, Jinman dan Chulsong kini sudah menanam E5 di sisi bunker, dan Jinman kini mulai beralih misi untuk membunuh Bel.
serangan pertamanya kembali gagal, berlanjut dengan pertempuran kedua yang menjadi rematch pertarungan pisau antara mereka. Di detik akan bisa mengakhiri Bell, kesempatan kembali hilang saat Bell memutuskan untuk jatuh. Akan tetapi Bell tidak mati saat itu, karena lokasi pertempuran mereka yang ternyata adalah di gudang padi, dan Bell selamat karena terjatuh di atasnya. Jinman lalu melarikan diri ke rooftop, namun ia justru membuat dirinya dikepung oleh Babylon, juga drone militer yang siap menembak. Tiba-tiba, drone militer dilumpuhkan, yang ternyata adalah Jinwoo dan Chulsong menjemput Jinman dengan helikopter. Tak hanya itu, Jinman juga membawa server Babylon yang menandakan misi utama mereka telah sukses dilakukan. Dan setelah misi itulah, Jinman akhirnya tak memiliki alasan lagi untuk berpura-pura mati. Dan akhirnya, Jinman pergi menemui Jian. Malam itu, Babylon memulai prosedur serangan balasan ke rumah Jinman. Mereka mengerahkan beberapa anggota, dipimpin oleh Bell dan Yonghan secara langsung. Meski Bell mengatakan bahwa tidak mungkin Jinman akan masih di sana, namun mereka tetap melakukan semua itu sebagai prosedur balasan Babylon. Tapi yang tidak mereka sadari, Jinman telah membidik kepala Bell dari jauh. Tiba-tiba, bom sambutan yang dipasang Jinman meledak, melenyapkan semua anggota Babylon di dalam. Namun sayang, ledakan itu justru menjadi penutup, serta memperbesar kemungkinan gagal tembakan Jinman. Dan akhirnya, Jinman kembali gagal membunuh Bell. Malam itu, Jinman mengatakan bahwa semuanya adalah salahnya. Namun dengan posisinya saat ini, ia terpaksa melakukan semua itu agar ia tidak kehilangan Jian. Namun fakta bahwa pamannya hidup di atas kematian orang-orang karena menjual senjata ke pembunuh membuat Jian membulatkan keputusan untuk pergi dari dunia sang paman. Karena dunia itu tak jauh dari membunuh atau dibunuh. Jinman mengatakan bahwa tempat teraman bagi Jian saat ini adalah di sisinya. Namun Jian tetap memilih untuk pergi dan tidak ingin terlibat dengan pamannya. Bermodal identitas baru, sebuah pistol, ponsel darurat dari Brother, serta satu tas penuh berisi barang-barang yang mungkin Jian butuhkan, Jian akhirnya memutuskan jalannya sendiri. 1 tahun yang berlalu, Jian menghabiskan waktu di sebuah desa kecil bernama Hanem. Ia hidup sebagai Arin, juga bekerja merajut jarak dengan nenek-nenek di sana. Meski begitu, Jian terkenal sangat pendiam, hingga membuat nenek Wujin marah karena Jian merajut terlalu cepat, padahal mereka digaji per jam. Nenek Wujin memintanya untuk bekerja santai saja dan mendapat upah yang lebih layak. Meski mengiyakan, Jian tetap bekerja seperti biasa, lalu pergi begitu saja. Wujin mengatakan pada neneknya untuk tidak usil pada Jian, karena hadirnya Jian membuat orang di daerah mereka berjumlah 30 dan mereka akhirnya bisa mendapat pasongan dari pemerintah. Ternyata, dari balik nenek yang suka mengomel itu, ia hanya tak pernah sempat memberikan perhatiannya pada Jian, tersebab Jian yang terlalu pendiam. Sang nenek justru menyayanginya, seperti corot laut asin yang nenek buat khusus untuk Jian saat itu. Setelah melakukan praktek biar perfect, Wujin kebingungan dengan Jian yang tak merespon dari rumah, serta halaman Jian yang terlihat berantakan. Di sisi lain, Jian ternyata sedang tertidur, bermimpi akan Songju yang 1 tahun terakhir selalu menghantuinya. Karena bagaimanapun, Songju merupakan orang pertama yang ia bunuh. Mendengar teriakan Jian, Wujin memaksa untuk masuk, hingga membuatnya terjerat dalam perangkat yang telah Jian siapkan. Jian akhirnya kembali menyembunyikan senjata, lalu melepas Wujin yang ternyata hanya datang untuk membawakan corot asin dari sang nenek. Dan tanpa Jian sadari, handphonenya telah rusak saat ia mencoba melihat Wujin. Setelah Wujin pergi, Jian memantau pria itu dari CCTV yang ternyata sudah Jian pasang di sudut-sudut desa. Jian harus tetap waspada akan kemungkinan bahwa Wujin bisa saja anggota Murderhold maupun Babylon. Scene beralih pada seorang pengacara bernama Insop sebagai perwakilan Babylon yang akan bernegosiasi dengan Jinman. Namun pertemuan mereka tak jadi terlaksana karena janji Babylon yang hanya akan menghadirkan pengacara telah mereka ingkari. Karena di tempat negosiasi saat ini sudah ada beberapa tentara Babylon yang bersiaga. Akan tetapi, Insop tetap bertemu dengan Jinman di dalam mobilnya. Jinman mengajukan negosiasi abadi, yakni agar Babylon tak lagi mengincar orang-orang dari sisi Jinman, serta tak lagi mengusik Jian sedikit pun.
Jika Jian terluka atau kembali diincar Babylon, maka semua data dan keburukan Babylon yang tersimpan di server akan tersebar di seluruh dunia. Jinman bahkan mengatakan akan mengembalikan server mereka saat Babylon terbukti sudah bisa menepati negosiasi dengan baik. Berlanjut ke markas Babylon, Winsop menjelaskan negosiasi yang diajukan Jinman, hingga tiba-tiba tepat di dalam kantornya, seorang wanita yang memiliki posisi lebih tinggi dari Yonghan memperkenalkan dirinya. I'm Kusanagi Jin, regional head of Babylon East Asia. Kehadirannya menjadi akhir bagi karir Yonghan di Babylon. Babylon ternyata adalah organisasi tentara bayaran yang mencakup skala internasional, dan Yonghan yang hanya fokus pada Jinman dalam 1 tahun terakhir ini membuat cabang Korea tidak menghasilkan keuntungan, serta harga diri Babylon yang dianggap tak becus menangani salah satu mantan tentaranya membuat banyak pelanggan mulai meragukan kekuatan Babylon. Dan karena itu, Kusanagi akan mengambil alih cabang Korea serta membereskan Jinman. Bel tiba-tiba datang dan menghajar bawahan Kusanagi. Akan tetapi, Yonghan mau tak mau hanya bisa memperkenalkan Kusanagi sebagai atasan resmi Bel yang baru. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang pekerja gelap yang akan memuat barang dalam waktu 5 jam. Dan salah satu pekerja itu justru memulai misi rahasia dalam 5 jam yang kini tersedia. Sementara itu, Yonghan menelpon anak dan cucunya menerima kenyataan bahwa ia telah dipecat. Namun ia tetap ikhlas akan hal itu karena kini ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga kecilnya. Hingga akhirnya di malam itu, setelah mengakhiri telepon dengan cucunya, Yonghan dan si pria akhirnya dipertemukan. Dan misi pria itu adalah membunuh Yonghan. Malam ditutup dengan laporan dari si pria yang ternyata bernama Jun melaporkan pada Kusanagi bahwa Yonghan sudah ia tangani. Scene beralih pada Jian yang kini mau tak mau harus ke kota besar untuk memperbaiki ponselnya. Wujin menawari agar menghubunginya untuk menjemput Jian jika kapal antar pulau tak berlayar saat ia pulang. Mengingat kapal itu memang tak memiliki jadwal tetap dan sering tak beroperasi saat ombak besar maupun saat hujan. Di kota, seusai memperbaiki ponselnya, Jian mampir ke salah satu resto Thailand karena Pasin dan juga gurunya juga mengelola toko Thailand di masa lalu. Namun Jian mau tak mau harus langsung pergi saat itu karena ia mengira bahwa ia telah diikuti oleh seorang pria sedari tadi. Jian memancing pria itu ke tempat sepi, lalu dengan berani mulai menyerang. Ternyata pria itu hanya kebetulan ingin ke resto yang sama dan ia hanya ingin mengembalikan ponsel Jian yang ketinggalan. Jian tiba-tiba kembali diganggu oleh sosok Songju yang menghantui pikirannya. Seperti sudah ditakdirkan, hujan benar-benar turun di sore itu dan ombak besar membuat perjalanan antar pulau benar-benar ditutup. Dan mau tak mau, Jian akhirnya meminta tolong pada Wujin. Di tengah pelayaran, juga di tengah Wujin yang akhirnya senyum-senyum kesaltingan karena ditelepon Jian, patroli acak Patroli acak di malam itu justru menargetkan mereka. Hal itu seketika mulai membuat Wujin cemas dan ia langsung mengangkat salah satu kotak ikan yang ternyata berisi banyak senjata. Dan tiba-tiba, pesan dari situs Murderhub muncul dari HP Wujin. Episode ditutup dengan Brother yang berlari pada Jinman membawa kabar dari situs yang juga mirip dengan Murderhub bahwa Jian telah diberi bounty yang sangat-sangat besar. Jian dan Wujin akhirnya bisa kembali ke pulau setelah pemeriksaan polisi tak menemukan apapun. Jian hanya bisa langsung pergi, meninggalkan Wujin yang tak tahu harus berbuat apa setelah ketahuan membawa senjata dan berhubungan dengan Murderhub. Setelah menolak permohonan dari Wujin yang ingin menjelaskan, Jian langsung mengecek situs Murderhub dan ia menyadari bahwa situs yang ia lihat adalah situs yang berbeda dari situs pamannya. Di tengah kepanikan, juga ditambah gangguan hantu Songju yang selalu menerornya, Jian sempat berpikir untuk kabur. Namun ia tiba-tiba teringat akan tas yang dulu diberi Brother, dan di sana ada beberapa panduan, juga beberapa alat yang bisa membantu Jian, seperti kamera rahasia yang kini Jian gunakan untuk mencari tahu siapa Wujin sebenarnya. Kita tiba-tiba dibawa jauh ke masa lalu. Saat itu, sedang terjadi penyekapan dan anggota Babylon Jepang sedang dalam misi penyelamatan. Namun dalam kurangnya informasi saat itu, Q meminta untuk menahan serangan.
Namun Kusanagi yang merupakan pemimpin operasi meminta Jun dan rekannya untuk segera beraksi. Baginya, beberapa teroris yang sedang bermain adalah santapan yang mudah. Q tetap meminta menahan diri. Akan tetapi, Jun tetap memaksa untuk masuk. Dan akhirnya, operasi yang dimulai dengan mulus itu berakhir dengan kegagalan. Q mau tak mau harus kembali membantu Jun yang ternyata adalah adiknya. Namun di detik akan membantu, bantuan dari Korea datang kala itu, dan Jinman langsung menyelamatkan Q yang ia kira adalah warga sipil. Dan pertemuan pertama itu dibuka dengan Q yang saat itu sedang terpesona. Setelah melanjutkan misi dan berhasil mengamankan Naratama yang disandra, Jinman terkejut dengan musuh yang tiba-tiba mengancam Q, juga para Naratama. Namun sergapan itu ditutup dengan kedipan, yang berarti misi berhasil diselesaikan. Saat itu, Jinman bertemu dengan Kusanagi. Kusanagi menjelaskan bahwa kemunculan Babylon cabang Korea dalam misi itu sangat dipertanyakan karena tidak adanya konfirmasi. Namun bukannya menjelaskan, Jinman malah seolah menyalahkan bahwa perintah Kusanagi sangat buruk yang menyerang dalam minimnya informasi. Meski pertemuan bersama Kusanagi adalah pertemuan yang buruk, Jinman akhirnya berkenalan dengan Q, juga adiknya. Di tengah hatinya yang masih terbang karena pertemuan pertama tadi, Q langsung mengajak Jinman untuk minum bersama. Akan tetapi Jinman menolak tawaran itu, lalu menawarkan ajakan yang sama. Namun sekarang Jinmanlah sebagai lelaki yang mengajak Kusanagi untuk minum bersama pada suatu saat nanti jika mereka memiliki waktu. Di masa sekarang, bertepat di Osaka, Q sedang dalam misi pembunuhan. Ia menargetkan seorang pria Rusia yang berani mencuri dari Babylon. Bermodal wajah cantik serta rayuannya, Q mulai mendekati Dimitri, merayunya, lalu bercinta di kamar mandi. Akan tetapi, bercinta yang dimaksud adalah momen di mana Dimitri berhasil dibunuh. Keesokannya, Q bersama dengan timnya yang terdiri dari J, L, M, X, beserta Marco sedang berencana untuk pergi di mana mereka akan membantu sebuah misi besar Babylon yang beroperasi tepat di Korea. Sesampainya di Korea, Q memulai kehadiran dengan keramah tamahan, namun basa-basi itu tak berpengaruh pada Bell. Bell menyambut mereka dengan mengatakan bahwa Q dan timnya hanyalah para bajingan kecil yang dikirim untuk menangkap Jinman. 여자야? Harapan pertama Babylon kini dimulai. Diawali dengan fakta bahwa Kusanagi menolak negosiasi yang Jinman berikan, serta Kusanagi yang bahkan sudah memulai rencananya. Di mana Kusanagi lah yang ternyata membuat Murder Hub baru yang akses dan penggunanya lebih bebas dan dengan batas pelanggan yang sudah mereka capai. Semua pelanggan Murder Hub tipuan itulah yang kini sedang mengincar Jian yang dipasang bounty oleh Kusanagi di sana. Semua itu Kusanagi lakukan karena menyadari bahwa Jian adalah satu-satunya kelemahan Jinman. Rapat ditutup dengan penargetan Jian serta semua rekan-rekan Jinman. Jika kejengkelan Jun akan hadirnya Bell dalam misi mereka. Mereka takut Bell akan menjadi pengganggu dan menggagalkan misi itu. Scene beralih pada Jian. Ia makin dibingungkan dengan aplikasi Murder Hub. Jian lalu menanyai Brother tentang hal itu, dan Brother menjawab bahwa Murder Hub itu bukan perbuatannya dan sang paman, dan Brother meminta Jian untuk lebih berhati-hati. Dan setelahnya, Jian pergi memata-matai Wujin yang ia lihat akan pergi melaut di tengah malam. Di sana, Wujin bertemu dengan seorang kakek yang membawa beberapa anak-anak, yang salah satunya sedang terluka. Wujin bersikeras untuk membawanya ke rumah sakit, namun sang kakek enggan melakukan itu karena hal itu bisa mengungkap semua hal yang telah mereka lakukan. Dan hal itu membuat mereka bisa masuk penjara. Akan tetapi, Wujin tetap bersikeras dan mengatakan bahwa ia tak masalah masuk penjara dan akan menyelamatkan anak itu. Sang kakek yang merasa terancam, tak bisa menahan diri dan hendak menyerang Wujin. Setelah kejadian itu, Jian membantu pengobatan sang anak, sehingga tak harus dibawa ke rumah sakit. Wujin menjelaskan bahwa selama ini, ia membantu para orang tua yang bekerja di Korea menggunakan visa. Ia menyelundupkan anak-anak mereka ke Korea untuk mempertemukan para orang tua itu dengan anak-anak mereka yang masih kecil, yang sangat tak mungkin untuk bertahan sendiri.
Jian juga sempat mempertanyakan tentang senjata yang dulu Woo Jin bawa, juga situs murderhub di HP-nya. Dan ternyata, semua itu adalah barang bawaan titipan kapten yang merupakan kakek-kakek yang sebelumnya Jian hajar. Woo Jin juga dapat situs itu dari sang kakek, namun tak pernah mengaksesnya karena tak bisa melakukan verifikasi. Kembali ke Babylon, Kusanagi memulai kepemimpinannya dengan sebuah operasi yang ia tujukan untuk melihat kepatuhan Bell. Q bisa menerima Bell dalam misi pembunuhan Jinman jika Bell menuruti perintah dan bekerja sama dalam misi itu. Dan jika tidak, Q diberi izin untuk menghabisi Bell. Misi itu menggunakan para gangster sebagai tumbalnya, dan mereka harus menghabisi 2 gangster itu dalam semalam, dan Bell harus membantu dalam pertarungan. Dibuka dengan kedatangan yang cukup heboh, misi yang menentukan kelangsungan Bell di tim ini kini dimulai. Q akhirnya marah pada Bell yang tak membantu sama sekali. Ia bahkan hanya melihat dengan acuh dan tak mempedulikan mereka. Setelah dimarahi, Bell akhirnya bertindak lalu menghabisi sisa gangster yang ada. Namun tetap, tingkahnya yang tak bisa bekerja sama membuat Q dan timnya mengambil kesimpulan bahwa Bell tak bisa diharapkan, dan mereka pun memilih untuk menghabisinya. Tiba-tiba, Kusanagi menarik perintah dengan alasan bahwa mereka membutuhkan Bell untuk memburu Jinman. Meski sempat menolak, Q mau tak mau tetap harus tunduk pada perintah. Kita kembali pada Jian yang kini mulai membuka hati pada Woo Jin setelah mendengar cerita dari para nenek di sana bahwa Woo Jin telah kehilangan ayah ibunya sedari kecil, serta kakeknya yang kehilangan nyawa di laut. Nenek-nenek itulah yang dulu bergantian mengasuh Woo Jin, dan mereka sudah layaknya ibu bagi Woo Jin. Dan alasan itu juga kenapa Woo Jin tetap bertahan di desa, karena ia ingin mengurus para nenek-nenek yang ia cinta. Siang itu, Jian mengajak Woo Jin untuk menghabiskan daging babi pemberian nenek bersama. Jian mengatakan bahwa Woo Jin tak harus menyerahkan diri ke polisi, dan Jian akan pura-pura tidak tahu. Woo Jin sangat berterima kasih akan hal itu, karena dengan begitu, ia bisa tetap mengurus nenek-nenek yang ia sayangi. Dan sejak saat itu, dalam hari-hari kelamnya selama ini, Jian menemukan kebahagiaan hidupnya di sana. Woo Jin yang mulai menemaninya berlari, para nenek yang mulai mencintai, serta kepercayaan yang kini Jian miliki. Dan karena itu, Jian tak lagi memantau seisi desa, namun hidup untuk dirinya, juga untuk hatinya. Dan dalam hari-hari indah itu, untuk pertama kalinya, Jian memeluk orang yang ia sukai. Scene beralih pada seorang pria bernama Yong. Ia sedang diamuk amarah, bersama senjata yang ia miliki telah menghilang. Dan saat itu, ia sedang menargetkan seorang gadis. Dimulai dengan si kakek yang menjadi jalur senjata mereka sebelumnya, yang saat itu dibuang Woo Jin. Mereka mengancam sang kakek dengan informasi posisi Jian, atau ia akan mati di tempat. Dan setelahnya, di tengah asmara dan cinta yang baru saja Jian rasa, Yong menyapa Jian di malam itu. Sapaan itu menjadi titik akhir dari kebahagiaannya. 정재환이 Meski sempat berhasil melumpuhkan beberapa pembunuh, Jian tetap tersudut dan tak bisa berkutik. Di detik-detik itulah, Jian diselamatkan oleh seseorang. Tanpa disadari, Jinman dan rekannya juga ternyata sudah ketahuan. Babylon sudah mengepung mereka, dan mereka harus menangkap Jinman hidup-hidup. Sedangkan Jun adalah pemimpin operasi di malam itu. Ternyata, Kusanagi memiliki hubungan gelap dengan Jun, dan saat itulah Kusanagi meminta Jun untuk memimpin operasi. Kusanagi beralasan bahwa keterikatan Q dan Jinman di masa lalu bisa menjadi masalah dalam misi mereka. Namun bukannya mempertanyakan putusan itu, Q justru lebih mempertanyakan kenapa Kusanagi masih mempertahankan Bell, karena bagaimanapun Bell sangat tidak bisa dikendalikan. Dan setelahnya, Q pergi melakukan misi yang berbeda. Kembali ke pelabuhan, Jun dan Bell sempat beradu argumen karena Jun meminta Bell untuk mengikuti perintah dan tidak membunuh sang target.
Namun Bel justru membalas bahwa Jun bisa saja mati lebih dulu. Semua percakapan itu diterjemahkan oleh Marco yang ternyata bisa berbahasa Korea. Di tengah misi itu, mereka menemukan sebuah kontainer jebakan, namun Bel tetap masuk saat itu dan mengejek Jun sebagai penakut karena tak berani untuk masuk. Akhirnya, mereka semua masuk kala itu, yang membuka keberhasilan jebakan Jinman bisa disukseskan oleh Chul Song yang datang saat itu. Beberapa prajurit serta Marco berhasil ditumbangkan, meninggalkan Jun dan Bel yang berhasil selamat dari ledakan. Akan tetapi misi tetap berlanjut, membuat Jun dan Bel harus berpisah. Namun sayang, jalan yang sudah Jinman tunggu justru dilalui oleh Jun saat itu, dan pertempuran pun tak bisa dihindari. Di tengah pertarungan serta Jinman yang menahan diri karena mengenal Jun, Jinman terpaksa kabur karena Bel sudah datang. Bel langsung menembak Jinman yang membuat Jun menjadi marah karena misi mereka adalah menangkap Jinman hidup-hidup. Tiba-tiba, kejadian itu membuat semua orang terkejut, termasuk Kusanagi yang merupakan kekasih Jun. Namun ia harus berusaha tetap kuat dan scene pun berlanjut ke dalam pertarungan. Jinman kini mencoba kabur lewat kontainer yang Chul Song kendalikan. Tiba-tiba, Bel menyerang saat itu dan berhasil menggapai kontainer. Ternyata, posisi Bel di kontainer saat ini merupakan jebakan yang sudah Jinman pasang. Jinman sudah menyiapkan kacamata malam dan ia akan menghabisi Bel di dalam kegelapan. Meski sempat disudutkan, serta kaca malamnya yang direbut, semua itu ternyata masih dalam strateginya. Dan saat itu, Bel akhirnya menemui titik akhir. Beralih ke markas Babylon, Kusanagi kini mulai kehilangan akal karena dalam penyerangan pertamanya, ia mengalami kegagalan serta kerugian besar. Ia juga tak tahu harus mengatakan apa pada Q karena Jun juga tewas dalam misi tersebut. Kusanagi akhirnya pergi saat itu setelah mengkonfirmasi bahwa misi mereka di malam itu tidak direkam di dalam ruang kendali. Kusanagi lalu memberi perintah pada K untuk melenyapkan semua saksi mata, dan malam itu Kusanagi mulai memainkan rencana jahatnya. Kita kembali bertemu dengan Jian yang saat ini harus kembali ditampar kenyataan bahwa dirinya memang tak pantas hidup normal atau bahkan untuk dicintai. Seusai mendapat penjelasan dari Manbe bahwa Jian akan kembali ke Seoul dan Woo Jin tidak akan pernah lagi bertemu dengan Jian, Woo Jin hanya bisa mengatakan bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa pada Jian selain menunggu. Dan setelahnya, Woo Jin pergi meninggalkan Jian dengan hidupnya yang jauh berbeda. Meski dijelaskan Min Hye bahwa Jian harus hati-hati pada Woo Jin, mengingat hubungan Jian dan Jongmin di masa lalu yang telah dikhianati, Jian justru mengeluarkan semua lauk yang diberikan semua nenek-nenek di desa itu. Jian seolah menyampaikan bahwa sebegitunya ia dicintai di sana, dan dari semua cinta itu, ia bahkan tak pernah disayangi Jinman seperti itu. Meski Min Hye mengatakan bahwa Jinman juga sudah berjuang dan melindungi, Jian tetap marah karena paman telah merenggut kebahagiaan, orang tua, serta kehidupan normal yang seharusnya bisa ia miliki sejak kecil. Karena jika paman tak hadir dalam hidupnya, maka ia masih bisa berbahagia dengan ayah dan ibu. Di sisi lain, Woo Jin yang juga sedang merenungkan perpisahan, tiba-tiba melihat tentara bayaran yang sedang berlabuh, dan ia segera berlari menemui Jian. Ternyata, Q dan anggotanya yang lain menjalankan misi yang berbeda dari Jun, dan targetnya adalah Jian di Pulau Hanam. Setelah mengetahui bahwa mereka kini diserbu, Jian dan Woo Jin akhirnya pergi melewati jalur belakang pulau, sedangkan Min Hye dan Manbe akan menahan serangan di rumah. Namun pelarian Jian tak luput dari pantauan Ron, dan Q mulai mengejar mereka, disusul oleh Min Hye yang tiba-tiba muncul di belakang mereka setelah menghabisi semua tentara di rumah. Di tengah aksi kejar-kejaran itu, beberapa tentara bayaran berhasil dilumpuhkan, namun Min Hye juga terhenti di sana.
Jian dan Wujin akhirnya berhasil ditangkap Q, dan Q meledakkan kapal yang akan Jian naiki. Ia lalu mengancam Jian untuk ikut dan menyerahkan diri dengan baik, atau Jinwoo akan berakhir dibunuh. Tiba-tiba, Minhye hadir kala itu dan berhasil membuat Q pingsan. Mereka langsung menuju kapal Wujin dan memulai pelarian. Q kembali tersadar saat itu dan ia langsung kembali menyerang. Meski pertarungan antara Minhye dan Q sempat terjadi, Jin menutup perkelahian dengan pistol suar yang ia temukan. Dan setelahnya, dengan semua hal yang terjadi, Jian hanya bisa memeluk Wujin dari belakang. Ia lalu meminta maaf karena telah melibatkan Wujin dalam semua itu. Wujin hanya bisa menguatkan hati kala itu dan dengan tulus menerima kenyataan yang ia hadapi. Wujin lalu menyampaikan bahwa ia akan menjaga Jian di sana. Bersamaan dengan air mata yang menetes, Jian mencium Wujin saat itu. Jian ingin Wujin tetap tenang dan Jian juga akan menjaganya. Tiba-tiba, serangan ternyata masih berlanjut, dilanjutkan oleh bawahan Q bernama X yang kini menyerang. Jian diserang dari dua sisi yang membuat mereka terpuruk. Minhye hanya bisa memberi sedikit perlawanan dan Jian kembali ditakdirkan untuk kehilangan. Di mana Wujin ternyata terkena salah satu peluru yang membuatnya tak mampu lagi bertahan. Di detik nafas terakhirnya, Wujin hanya bisa berterima kasih karena Jian sudah mau mencintainya. Di tengah luka dan serangan yang sudah sangat melukai hati dan raganya, Jian kembali meneriaki pamannya 3 kali. Dan setelahnya, Jinman datang bersama helikopter lalu menyelamatkan mereka. Namun tetap saja, Jian kehilangan cinta pertamanya. Bagaimanakah nasib Jian selanjutnya dan serangan lanjutan apa yang akan Babylon lakukan? Kita akan bahas di part 3. Jangan lupa subscribe biar kalian tidak ketinggalan update juga cerita lain yang tak kalah menarik. So, sampai jumpa di part 3. Hari itu, Jian terbangun di rumah sakit. Manbei lalu memberinya skenario atas kematian Wujin yang harus ia sampaikan ke polisi. Meski Jinman hadir kala itu, Jinman merasa sangat bersalah untuk bertemu Jian. Karena lagi-lagi, karena dirinya, Jian kembali kehilangan orang yang ia cinta. Seusai menyampaikan semuanya pada polisi, Jian mencoba hadir pada pemakaman Wujin. Di sana, ia melihat nenek, juga nenek-nenek yang lain. Mereka sedang berduka atas kepergian Wujin yang sudah mereka anggap sebagai anak mereka sendiri. Di tengah rasa bersalah serta air mata yang seketika menetes, Jian memutuskan untuk pergi. Dan tiba-tiba, nenek memanggil Jian. Nenek menyadari bahwa Jian merasa bersalah akan semua itu. Meski nenek tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada cucunya, tangis dan ketulusan maaf Jian saat itu sudah cukup bagi sang nenek untuk memberi Jian pelukan kasih sayang. Scene beralih ke Babylon. Kusanagi menunjukkan video kematian Jun pada Q yang telah ia edit sempurna agar Jinman terlihat sebagai orang yang telah membunuh Jun. Hal itu akhirnya membuat Q merasa sangat kehilangan dan Kusanagi memintanya untuk kembali dulu ke Jepang, memakamkan sang adik dengan baik. Setelah masa berduka itu, Q lalu menemui sebuah kelompok Yakuza kelas atas yang mengenal Q sejak kecil. Dan saat itu, orang yang Q panggil sebagai bos mengatakan bahwa ia akan membantu jika suatu saat Q membutuhkan bantuannya. Di tengah sisa-sisa rindu yang dulu karena penasaran ingin bertemu Jinman, kini beralih menjadi rindu untuk membunuhnya. Setelah sekian lama, Jian akhirnya kembali pada sang paman. Di markas terbaru mereka, Jian disambut oleh Beradar, rekan-rekan sang paman, juga Minhye yang menyambutnya dengan pelukan. Namun dari semua itu, pertemuan Jian dan sang paman hanya berhias diam dan rasa bersalah dari Jinman.
Juga Jian yang tak tahu harus seperti apa pada pamannya yang telah menghancurkan hidupnya, tapi juga mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga Jian. Seusai diantar sang paman ke kamar, Jian mencapai titik di mana luka hati tak sanggup lagi ia tahan, dan ia pun melukai dirinya untuk meredakan semua luka. Scene beralih ke Babylon dengan Insub yang membawa kabar bahwa Jinman dan timnya sudah mulai menyerang, di mana beberapa data Babylon mulai tersebar dan mulai diberitakan. Hal itu seketika membuat Babylon dari seluruh dunia mulai waspada. Akibat beberapa data rahasia yang terbongkar itu, Babylon mengalami kerugian 20 miliar dolar dan para atasan pusat mulai menuntut Kusanagi. Meski sempat berdalih bahwa ia hanya diutus untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada, seorang pria dengan nama Chen tiba-tiba muncul dalam rapat, membuat ego dan pembelaan Kusanagi terhenti. Semua pemimpin cabang bahkan tunduk akan suara dan nama itu, dan ia menyalahkan Kusanagi karena sejatinya serangan data rahasia itu terjadi karena Kusanagi tidak becus dalam misi penyerangan yang ia lakukan sebelumnya. Sosok itu bahkan mengetahui bahwa Kusanagi memiliki niat untuk mengambil alih Murderhub dan menjadikannya bisnis miliknya. Namun sosok itu kembali mengingatkan bahwa tugas Kusanagi bukanlah untuk membangun bisnisnya, namun merebut kembali server mereka. Sosok itu lalu melanjutkan bahwa ia tak peduli dengan siapa kecoa bernama Jeong Jinman itu, dan ia hanya ingin Kusanagi merebut kembali server mereka. Bahkan, sosok itu akan membiarkan Kusanagi untuk mengambil alih bisnis Murderhub serta Babylon cabang Korea jika misi berhasil dilakukan. Di sisi lain, Jinman dan anggotanya kembali menyusun rencana merespon tawaran negosiasi yang Babylon tawarkan. Namun Jinman menolak tawaran itu karena sekarang posisi mereka sedang tidak menguntungkan. Para kode merah yang banyak berkhianat, kode kuning yang banyak gugur di pulau, serta posisi mereka yang kian bahaya. Dan seperti biasa, Jinman meminta mereka untuk memindahkan Jian ke tempat yang lebih aman. Tiba-tiba, Jian hadir kala itu, memarahi pamannya bahwa ia bukan sebuah barang yang bisa sesuka hati Jinman pindahkan. Jian lalu bersikeras bahwa ia tak ingin ada satu pun lagi yang kehilangan nyawa karena melindunginya. Jinman lalu bertanya, apa yang akan Jian lakukan untuk membuat orang-orang tidak lagi mengorbankan diri untuknya. Dan saat itu, Jian mengatakan bahwa ia akan bergabung dalam tim dan ia akan membuktikan dirinya. Pembuktian itu dimulai dengan Jian yang harus memujuk An Sombem, memintanya untuk kembali mengajak para kode merah ke Murderhub, karena para kode merah itu hanya bisa dibujuk oleh dirinya. Namun meski telah merayu dengan memanfaatkan anaknya yang terekspos, serta keluarganya yang kini terdata di Babylon, An Songbom justru mengatakan bahwa ia sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan Murderhub, dan ia meminta pada Jian dan Jinman untuk tidak mengganggunya lagi. Dan saat itu, misi pembuktian diri pertama Jian resmi telah gagal. Di perjalanan pulang, Jinwoo meminta pada Jian untuk sedikit lebih bisa memahami sang paman. Meski Jinwoo menyadari bahwa hidup Jian telah hancur sebab Jinman, namun dari sudut pandang Jinman, bukankah ia juga sangat terluka setelah kehilangan semua keluarga, serta tak bisa memberi kasih sayang pada Jian sejak ia kecil. Meski begitu, dalam masa-masa pembuktian diri itu, Jian kian semakin dekat dengan semua orang. Ia mulai berlatih dengan Minhye, belajar menembak, bahkan mempelajari dasar-dasar hacking. Jian bahkan membuka kembali kerjasama dengan kode kuning dengan perjanjian aliansi yang lebih baik. Di masa-masa itu, Brother juga memberitahu Jian jalan pelarian darurat di markas baru mereka, hingga perbincangan hangat dengan Minhye seusai latihan di hari itu berujung pada pertanyaan Jian tentang apakah tidak mungkin untuk orang seperti dirinya untuk hidup normal. Pertanyaan itu ternyata juga memiliki kisah mendalam dalam hidup Minhye, karena ia juga pernah bertanya akan hal itu pada Jinman saat Jinman menyelamatkannya di masa lalu. Dan jawaban Minhye tidak jauh berbeda dari apa yang Jinman jawab dulu, bahwa hal itu akan sangat sulit bagi mereka. Akan tetapi, Minhye menambahkan pada Jian bahwa kebersamaan mereka ditambah dengan semua waktu-waktu yang kini mereka habiskan bersama, bukankah itu juga salah satu bagian kenormalan yang setidaknya kini bisa mereka nikmati. Waktu berlalu, Jian telah tumbuh semakin baik
dan tanpa sadar telah memikat semua rekan pamannya. Hingga di momen kumpul saat itu, Jian mengambil alih dan memimpin diskusi. Ternyata, Jian memiliki rencana untuk mengajukan negosiasi pada Babylon dengan dirinya yang kini benar-benar sudah menjadi pemimpin Murdahab. Babylon hadir dengan Kusanagi, Q, serta para bawahannya. Diskusi itu dibuka dengan permintaan maaf Jian akan kerugian fisik dan finansial yang Babylon terima karena Murdahab merasa direndahkan. Kusanagi justru membalas prihatin pada Jian yang hidupnya telah hancur karena perkelahian kecil Babylon dan pamannya. Seolah sudah menjadi sosok yang berbeda, Jian tak termakan hinaan itu, dan ia pun mulai mengajukan penawaran. Dibuka dengan fakta bahwa Jeong Jinman sudah bukan lagi bagian Murdahab karena dirinya lah yang menjadi pemicu akan pertarungan tiada henti mereka. Jian lalu sebagai CEO Murdahab menawarkan agar Murdahab dan Babylon kini menjadi rekan. Ia akan menyerahkan server Babylon ditambah dengan Murdahab yang akan bekerja sama. Murdahab akan menjual senjata Babylon dan berbagi keuntungan dari sana. Bahkan, jika kinerja bisnis mereka baik dalam jangka waktu tertentu, Jian bersedia menjual Murdahab jika angka yang ditawarkan sesuai. Dan Kusanagi tak perlu lagi membuat Murdahabnya sendiri. 머더FF 같은 짝퉁은 굳이 안 만드셔도 됩니다. Dan semua penawaran Jian itu hanya akan ditukar dengan persyaratan Jian agar Babylon tak lagi mengusik pamannya. Jian lalu meletakkan kunci truk yang berisi server Babylon yang berarti setuju jika Kusanagi mengambilnya. Meski Babylon mencoba memberi perlawanan, Jian ternyata telah datang dengan persiapan matang. Ia telah melengkapi server dengan bom yang terhubung pada nadinya, dan jika ada keanehan dari kondisi Jian, semuanya akan meledak. Babylon mencoba melakukan perlawanan terakhir, namun usaha mereka tetap sia-sia. Persiapan Jian ternyata tak hanya sebatas itu, karena sniper juga sudah ia siapkan. Hingga mau tak mau, Babylon menerima tawaran itu. Pertemuan itu ditutup dengan Q yang mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi. 또 보자. 정지야. Juga Jinman yang ternyata hadir sebagai sniper, dan An Sombong yang ternyata telah berhasil Jian bujuk dan membantu Murdahab di malam itu. Dan Jinman hanya bisa berterima kasih pada mereka. Setelahnya, mereka melakukan perayaan kecil atas CEO baru Murdahab yang langsung berhasil dalam negosiasi pertamanya. Kala itu, Jian menyarankan bahwa mereka membutuhkan sebuah kode baru berwarna biru yang akan berspesialisasi di mengantarkan senjata. Meski semuanya bertanya pada Jinman akan usulan itu, Jinman mengatakan bahwa saat ini Jianlah pemilik Murdahab dan kita hanya harus menurutinya. Jinwo tiba-tiba mengatakan bahwa ia akan mengisi kode itu karena dirinya sangat ahli mengendarai apapun, bahkan sampai helikopter yang bisa ia terbangkan. Dan seketika, Jian menolaknya. Jian lalu mengungkapkan keinginan hatinya bahwa semua orang yang kini bersamanya, Jian ingin untuk mereka semua menjadi kode hijau. Paman Jinwo, Paman Chulsong, Min Hye Unni, serta beradir dari ruang keamanan, semuanya adalah keluarga baru bagi Jian. Dan Jian tak ingin kehilangan mereka lagi. Malam itu di tengah kebahagiaan dan kebersamaan yang kian memeluk, Jinman tiba-tiba mendapat panggilan dari pasien yang kini sekarat meminta tolong. 도와줘, 진만. Sebelum semuanya terjadi, bertepat di Thailand, pasien baru saja berduka. Ia baru saja kehilangan istri tercinta, dan hal itu membuat pasien tak hadir untuk menemani Jian dalam hari-harinya di markas. Namun meski begitu, pasien tetap mencoba bahagia bersama putranya bernama Ati. Tiba-tiba, anggota Babylon Jepang yang terdiri dari L dan M datang kala itu, dan pertarungan pun tak bisa dihindari. Meski sempat memberi perlawanan, Ati yang disandra saat itu akhirnya membuat pasien tak berdaya. Di sisi lain, Jinman akhirnya memutuskan pergi ke Thailand sendiri setelah menerima titik lokasi pasien dan putranya dari mata-matanya di Thailand. Jinman lalu mengatakan, meski Babylon telah menerima negosiasi, Babylon tetap mengganggu mereka. Dan itu artinya,
Babylon memiliki rencana lain untuk melawan. Seusai berpamitan tulus pada Jian, Jinman memberinya beberapa nasihat, dan setelah itu, Jinman melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Bangkok, Jinman langsung menuju tempat koordinat yang dikirim oleh mata-matanya. Namun naas, di titik koordinat itulah, Jinman disergap dan berhasil dilumpuhkan. Kembali ke Korea, terungkaplah bahwa Pasin sudah dibawa Babylon ke sana dan mereka mengancam Pasin jika tak ingin Ati yang merupakan putra tercintanya mati, ia harus berkhianat dari Murdahak. Kusanagi lalu menembak perut Pasin, lalu menanamkan penyedap suara di sana. Dan setelah itu, Pasin dikirim ke Murdahak untuk menjadi pengkhianat. Meski disambut dengan kehangatan dan kasih sayang, kehadiran Pasin saja sudah menjadi ancaman yang diam-diam mulai menjatuhkan Murdahak. Pasin tiba-tiba bertemu salah satu pekerja Thailand di sana yang langsung memberinya kiriman dari Babylon. Wanita itu ternyata adalah mata-mata Babylon yang memantau pergerakan Pasin di sana. Sedangkan paket yang dikirimkan berisi sebuah kalung yang tertanam radar deteksi dan langsung memetakan struktur bangunan Murdahak. Di sisi yang lain, semua pembicaraan serta informasi yang Pasin tanyakan langsung didengar oleh Kusanagi. Namun obrolan Pasin dengan beradar yang hanya berisi percakapan kerinduan membuat Kusanagi menjadi jijik, berpikir bahwa beradar yang gagap dan terlihat bodoh tidak pantas dilabeli sebagai otak Murdahak. Tiba-tiba, seperti biasa, Insop selalu masuk dadakan ke kantornya, dan hal itu membuat Kusanagi menjadi kesal. Insop mengusulkan untuk melakukan penyelidikan atas bus karyawan yang dulu meledak. Ia takut tragedi itu juga merupakan serangan dari Jinman. Dalam perbincangan beradar dengan Pasin, beradar dengan tulus mengatakan, setelah Ati dibebaskan dan Jinman kembali nanti, beradar mengajak Pasin untuk tinggal dan berkumpul bersama di Murdahak. 같이 있음 좋잖아. Di tempat yang lain, Jinman kini sedang disekap dan sangat jauh dari Korea. Jinman tetap mencoba untuk menggali informasi posisi Ati yang ingin ia selamatkan. Namun Jo Songgu yang dulu satu generasi bersamanya di Babylon langsung menghina Jinman lalu menghajarnya. Saat itu, Jinman memberi ancaman. Jika Jo Songgu tak membebaskannya sekarang, maka ia akan mati. Di sisi lain, dengan posisi Ati yang dikirimkan oleh mata-mata, Jian mau tak mau mengerahkan Minhye untuk menemani Pasin ke sana. Namun semua itu adalah strategi Kusanagi. Pesan mata-mata Murdahak selama ini ternyata telah diretas oleh Babylon dan direkayasa oleh Kusanagi untuk menjalankan aksinya. Dan semua tipuan dan rekayasa itu akan berakhir dengan si pengkhianat Pasin yang akan membunuh Minhye dan Kyu yang akan menyerang setelah Minhye dilenyapkan. Kembali pada Jinman, ia akhirnya bisa melepaskan diri dan dengan mudah menghabisi mereka semua. Jinman kini mulai mendapat petunjuk tentang posisi Ati sebenarnya. Kabar atas kaburnya Jinman itu kembali membuat Kusanagi menjadi murka. Malam itu di Korea, setelah sampai di koordinat mereka, Pasin seketika meminta Minhye menunggu di mobil, dan tiba-tiba Pasin mulai menyerang. Setelah mengeliminasi Minhye, Pasin kembali ke Murdahak untuk membantu penyerangan. Di tengah para pembunuh bayaran yang tanpa sadar mulai menggerubungi Murdahak, Pasin kini berhasil masuk dan ia langsung melumpuhkan Jinwo. Di dalam, Jian kini mulai menyadari keanehan dari pesan mata-mata yang ada. Setiap pesan dari mata-mata sebelumnya selalu dilabeli dengan ikon inskripsi tersembunyi yang membuatnya berbeda dari pesan-pesan yang sudah direkayasa Babylon. Di sanalah Jian dan Chulsong akhirnya sadar, lalu membuka pesan dari mata-mata yang asli, dan kabar terbaru yang mereka dapat membuat Jian dan Chulsong terkejut. Tanpa aba-aba, Pasin yang datang langsung menerjang. Ia langsung menghajar Chulsong
lalu membius Jian seketika. Namun Chulsong tetap memberi perlawanan. Hal itu membuat Jian bisa kabur lalu menyuntikkan penawar di kamarnya. Sedangkan Chulsong mau tak mau harus kalah dalam pertarungan itu. Di waktu yang sama, Marauder yang baru saja selesai memasak mie terkejut dengan sistem yang sudah diretas serta keadaan Murder yang sudah tidak terkendali. Dan di luar, Q bersama pasukannya mulai memasuki Murder. Pelarian Jian dan Marauder pun kini terhadang dan Pasien dengan mudah melumpuhkan mereka. Scene beralih ke Babylon, di mana Kusanagi tersenyum lebar atas semua rencananya yang berjalan lancar. Dari raja dan ratu yang ia pisahkan, kesatria yang ia buat berkhianat, hingga para menteri dan pion yang kini sudah ia lenyapkan. Kusanagi lalu memberi perintah agar Q juga membunuh Pasien setelah Jian berhasil ia amankan. Setelah memasuki Murder, Q dan rekan-rekannya memulai aksinya dengan membunuh Jinwoo. Marco dan M akan mengamankan lantai 1, sedangkan Q dan L akan menyerbu inti Murder. Di sisi lain, Pasien sudah menyandra Marauder jika Jian yang menjadi target utama. Pasien hanya bisa mematikan hatinya karena semua pengkhianatan itu adalah demi putra tercinta. Tiba-tiba, Pasien mendapat telepon dari Jinman dengan sebuah kabar bahagia bahwa Ati sudah ia amankan. Akan tetapi semua itu tak segamblang bahwa Jinman sudah menyelamatkan Ati. Jinman yang mengetahui bahwa Pasien sudah berkhianat membalas bahwa Ati kini ia sandra, dan Jinman meminta Pasien untuk berhenti menjadi budak Babylon. Dan terakhir, nyawa anak Pasien bergantung pada keselamatan Jian di hari itu. Pasien langsung melepaskan Jian serta meminta maaf atas semuanya. Namun yang pasti, kini mereka harus selamat terlebih dahulu dari Q yang kini di dalam. Setelah memberi beberapa perlawanan, Jian akhirnya sampai di lorong darurat. Namun Pasien tiba-tiba terhenti di sana, menyadari bahwa El sedang mengintai mereka. Dan akhirnya, Pasien mengorbankan diri untuk menjaga pelarian Jian. Di momen merelakan sang guru itulah, Jian mengingat pesan sang paman sebelum ia pergi, bahwa ketika Jian sudah kehilangan satu tangannya, maka Jian harus merelakannya dan berusaha menyelamatkan tangan yang lain. Yang artinya, Jian saat ini telah kehilangan Pasien dan ia harus selamat dengan Marauder. Meski telah mati-matian melindungi gerbang dari L, Q tiba-tiba datang dan langsung membuka gerbang, dan ia langsung mengejar Jian. Sedangkan Pasien pada akhirnya tetap gugur di sana. Q mulai memburu Jian yang kesusahan membawa Marauder yang terluka. Luka Marauder juga semakin parah setelah terkena tembakan. Hingga dalam kondisi yang mengancam keselamatan Jian itu, Marauder akhirnya memutuskan berkorban. Q mempermainkan Jian seolah-olah menembak Marauder dengan membabi buta. Dua hati yang diamuk marah karena kehilangan itu akhirnya mulai tidak terkendali. Q yang pergi memanggil tim pembobol, dan Jian yang mulai menuju ruang pertahanan terakhir yang memiliki tombol untuk membakar seluruh Murder. Meski itu berarti bahwa Jian juga akan menghanguskan semua jasad dari orang-orang yang Jian cintai. Akan tetapi, Jian tetap harus melakukannya. Dalam kondisi yang sangat kehilangan itu, sosok Songju kembali menghantui pikiran Jian. Songju menjanji Jian bahwa Jian kini telah menjadi pembunuh yang sama sepertinya. Rintik hujan yang menemani pelarian Jian ternyata menghantarnya pada An Songbom yang ternyata telah dibujuk Babylon bekerja sama. Babylon bahkan memberinya bonus jutaan dolar jika ia berhasil menangkap Jian maupun Jinman. Ternyata An Songbom tak pernah menerima tawaran Babylon, dan ia datang dengan kode kuning yang ternyata berhasil menyelamatkan Chulsong. Dan saat itu, para kode merah justru memulai misi penyelamatan kode hijau. Kembali ke Murder,
M dan Marco kini sudah masuk ke dalam. Mereka menyadari bahwa mereka sudah kehilangan banyak anggota. Q ternyata masih selamat, dan mereka pun kembali mencari jejak Jian. Kusanagi ternyata kini telah di Murder mencari server utama, dan ia mencoba untuk merebutnya. Namun bahkan dengan hacker terbaik mereka, pembobolan ke situs Murder tetap tidak memungkinkan. Server Murder ternyata memerlukan akses kode hijau yang hanya dimiliki oleh Jinman ataupun Jian. Di sisi lain, Jian sudah di salah satu ruang rahasia dan ia bertemu dengan anak An Sangbang serta sang paman yang langsung menelpon. Dan setelahnya, Jian dipertemukan kembali dengan Min Hye yang ternyata masih selamat dan sedang dirawat di sana. Pasien ternyata tidak menembak titik vitalnya hingga Min Hye masih bisa diselamatkan. Tempat itu ternyata adalah markas kode merah serta tempat penyimpanan senjata mereka. Kode merah ternyata tidak seburuk yang Jian pikir, dan mereka hanya menggunakan senjata jika sedang menjalankan misi. Dan hari itu, Jian dan Chul Song memulai rencana mereka. Beralih ke Babylon, Kusanagi tetap mengupayakan peretasan Murder dengan bantuan tenaga server Babylon. Kusanagi melaporkan semuanya pada Chen bahwa Murder sudah ia dapatkan dan sebagian besar orang-orang penting Murder sudah ia musnahkan. Chen lalu bertanya apakah ada ancaman, dan Kusanagi dengan yakin menjawab tidak ada. Setelah dipuji dan dijanjikan Murder dan Babylon Korea akan jadi milik Kusanagi, Jian dan Chul Song akhirnya memberikan mereka kejutan. Ternyata, server Murder memiliki fitur ancaman, di mana ketika admin tidak terdaftar tetap memaksa kuat untuk masuk, maka akan otomatis menyalakan fitur kejut listrik yang bahkan mampu memadamkan listrik sejauh 1 km. Dan kejadian itu akhirnya mengungkap semuanya bahwa sejak awal Murder telah menanam mata-mata di Babylon, yang juga menjadi kunci serangan balasan mereka saat ini. Dengan daya listrik simpanan yang sudah mereka siapkan di server, kondisi kini mulai beralih dengan Chul Song dan Jian yang justru sedang meretas seluruh data server Babylon. Semua itu adalah otak dan rencana dari Brother yang telah memprediksi semuanya. Kusanagi hanya bisa menutupi kejadian itu dengan alasan malfungsi mekanik dan meminta semua staf yang terlibat untuk menandatangani kontrak kerahasiaan. Insop tiba-tiba malah meracau, mengatakan kenapa Kusanagi tidak melapor ke pusat, kenapa harus ditutupi, dan kenapa tidak mengaku saja. Karena Kusanagi palingan cuma akan dihukum. Kepedean serta tingkah Insop yang kian membuat jengkel akhirnya membuat K turun tangan dan memberinya peringatan untuk tidak masuk terlalu dalam. Apalagi perihal bus yang meledakkan karyawan, juga perihal pelaporan ke pusat. Karena semua itu akan diurus olehnya dan Kusanagi. Insop hanya bisa mengiyakan dan akhirnya pergi dengan sebuah flash disk yang ternyata sudah diletak oleh mata-mata Murder. Di sisi lain, setelah mengintai seharian, Q akhirnya berhasil menemukan Manbeh dan ia bersiap untuk kembali beraksi. Namun bukannya bertemu dengan Jian, ia justru bertemu dengan sosok yang baru saja kembali dari Thailand dan sangat ingin ia bunuh. Pertemuan Q dan Jinman itu membuat Kusanagi menjadi takut dan cemas akan fakta bahwa adiknya tidak dibunuh oleh Jinman. Dan benar saja, setelah pertemuannya dengan Jinman, Q bersama rekan-rekannya langsung menghadang Kusanagi. Akan tetapi ketakutan Kusanagi menjadi salah karena Q justru datang membawa Jinman yang berhasil ia tangkap. Yang berarti Kusanagi mengira bahwa fakta kematian Jun belum terungkap. Setelah menangkap Jinman, Kusanagi mengatakan bahwa ia dan Jinman ditakdirkan untuk menjadi musuh. Namun Jinman mengatakan bahwa Murder dan Babylon tidak ada masalah karena mereka telah bernegosiasi. Jinman bergerak saat ini hanya untuk melindungi Jian, karena Babylon kembali melanggar dan menyerang mereka terlebih dulu. Kusanagi tetap dengan egonya, dan berterus terang bahwa ia sangat menginginkan Murder. Dan setelahnya, Jinman kembali disiksa, dan Kusanagi mengirimkan penderitaan itu pada Jian. Di sisi lain, mata-mata Murder seketika langsung melepas chip pengenalnya, karena Babylon berhasil meretas semua data Murder
Dengan Jinman yang sekarang ada di sana, yang merupakan kode hijau, juga syarat akses untuk masuk ke Murderhub. Meski sang mata-mata berhasil selamat, Kusanagi menyadari bahwa Murderhub yang sudah 2 kali ia hancurkan, ternyata tak terbatas dengan 2 markas itu saja. Jaringan para kode bahkan sudah menyamai Babylon, dan Murderhub sudah menyebar luas di seluruh dunia. Bahkan, Murderhub diam-diam mencuri aliran kas Babylon dengan menjadikan langganan Babylon di seluruh dunia sebagai para kode. Dan tersebab hal itu, Kusanagi mau tak mau memulai pemberantasan dengan mengajak kerjasama para kode yang tidak memihak Jinman, serta mengeliminasi para kode yang tidak mau bekerja sama. Di sisi lain, selain kabar buruk bahwa para kode mulai menghilang, kabar baik justru datang dari Minhye yang kini sudah sadar. Jian dan Minhye melakukan acara duka kecil-kecilan atas kematian Jinwo, brother, serta pasien yang kini telah tiada. Jian menjadi sangat sedih karena ia bahkan tak punya satu foto pun bersama brother. Jian masih menyalahkan semua itu terjadi karena harus melindungi dirinya. Kembali ke Babylon, Kusanagi telah mengumpulkan semua perwakilan kode merah yang lain yang bisa diajak kerjasama. Ia menawarkan luasan misi secara global serta senjata-senjata terbaik untuk mereka. Akan tetapi, rekaman suara bahwa Kusanagi meledakkan satu bus hanya untuk mengarang kematian membuat kode merah mulai meragukan. Jian tiba-tiba menelpon, mengejek pertemuan Kusanagi dengan para kodenya. Jian lalu meminta Kusanagi untuk melepas Jinman jika tak ingin semua isi server, bukti Bell membunuh Jun, serta semua kelicikan Kusanagi akan tersebar. Namun bukannya terancam, Kusanagi justru membalas ancaman bahwa Jinman akan mati jika Jian melakukan semua itu. Akan tetapi, Jian tetap memberi perlawanan. Pertemuan dengan para kode akhirnya makin tidak memungkinkan dengan kepala Kusanagi yang ternyata telah dipasangi bounty menggiurkan dari Murderhub, dan akhirnya para kode itu dihabisi. Untuk pertama kalinya, Jian menggunakan kekuatan Murderhub sebenarnya. Bounty itu mulai menggerakkan para kode merah, dan Kusanagi langsung masuk dalam kondisi siaga. Kusanagi yang melihat skala kode merah yang begitu besar, menyadari bahwa itu adalah perang besar-besaran. Hingga mau tak mau, Kusanagi meminta kiriman drone misil dari Okinawa. Di sisi yang lain, Insop ternyata mengetahui nasib semua karyawan yang meledak di bus itu, dan ia memberi peringatan diam-diam pada semua karyawan bahwa Kusanagi bisa saja akan membunuh mereka semua. Sedangkan Q menemui Jinman saat itu dan mengatakan bahwa ia akan menangkap Jian. Dan setelahnya, mode pertahanan tingkat tinggi Babylon diaktifkan, dan pasukan juga mulai dikerahkan untuk menyerang tempat persembunyian Jian. Sedangkan di Murderhub itu sendiri, CEO Munyal pemberani mereka telah bersiaga dengan para pasukan. Q, Marco, serta M menjadi pemimpin operasi di malam itu, dan misi mereka bukan lagi untuk menangkap Jong Jian. Serangan besar-besaran Babylon telah dimulai, dan Babylon bahkan mengerahkan robot militer yang melumpuhkan pertahanan pertama. Di tengah serangan yang berlangsung, pertemuan Q dan Jinman sebelumnya ternyata telah mengungkap siapa pembunuh adik Q sebenarnya. Jinman menunjukkan rekaman di markasnya dulu dan mengatakan bahwa Q telah dipermainkan dan dimanipulasi oleh Kusanagi. Dan saat itulah Q sudah tidak memihak Kusanagi, dan Jinman meminta Jian untuk menerima Q sebagai rekannya. Bahkan, kondisi Jinman yang tertangkap adalah rencana yang telah Jian persiapkan agar Kusanagi bisa membuka Murderhub dan terus memantau lokasi para kode hingga lokasi yang Kusanagi serang saat inilah yang menjadi kunci rencana Jian, karena semua kode yang dilacak Kusanagi itu telah dipindahkan ke boneka dan robot yang akhirnya menipu Babylon dan menimbun sebagian besar tentara mereka. Q dan rekannya yang sudah diberitahu hal itu tidak ikut masuk ke dalam. Q lalu mengingat obrolannya dengan Jinman sebelum operasi di malam itu, di mana Jinman meminta maaf atas kematian adiknya, serta Q yang telah menghilangkan semua dendam yang selama ini jatuh pada orang yang salah. Saat itu, Q memberitahu nama aslinya adalah Ichika, dan ia meninggalkan sebuah alat
agar Jinman bisa membebaskan dirinya. 실은 다음으로 또 미뤄야겠네. Dari ruang kontrol, Kusanagi yang kehilangan akal karena serangan tipuan itu mendapat panggilan bahwa semuanya telah terungkap ke pusat dan ia dipanggil untuk menghadap Chen. Di tempat operasi, Q akhirnya memutuskan mundur dari pertarungan dan kini ia hanya bisa menerima fakta bahwa ia telah kehilangan keluarga serta anggotanya. Namun bukannya membalas dendam pada Kusanagi, Q memutuskan bahwa mereka telah keluar dari misi. Let's go home. Kembali ke Babylon, K yang masih dalam ruang kontrol mendapat panggilan dari pusat. Panggilan pada Kusanagi sebelumnya ternyata hanya pengalihan dan pusat meminta K untuk menarik semua pasukan mereka. Karena bagaimanapun, serangan tersebut hanyalah upaya Kusanagi untuk mengambil alih Murdehab dari Jian yang kini memilikinya. Akan tetapi hal itu bukanlah sebuah operasi yang disetujui oleh pusat dan akan sangat merugikan Babylon. K akhirnya menerima perintah itu, memberi perintah pasukan untuk mundur, lalu pergi meninggalkan Murdehab Korea. Kusanagi yang menyadari bahwa para karyawan tiba-tiba pergi, Chen dan K yang tak bisa dihubungi, membuatnya sangat murka. Di tengah mata-mata yang berhasil menghentikan mode pertahanan, Q dikejetkan dengan sebuah bus yang sedang menuju tempatnya. Dan saat itulah, Jian bersama pasukan kode Murdehab serta Jinman yang berhasil membebaskan diri, kini mulai menyerang Babylon. Jian bahkan diberi akses masuk setelah tim keamanan Babylon melihat Yonghan yang dibunuh oleh perintah Kusanagi. Jian sebagai pemimpin pasukan memberi instruksi bahwa target mereka hanyalah Jin Kusanagi. Mereka dilarang untuk tidak menyerang para karyawan serta para pasukan yang memilih untuk menyerah. Dan setelahnya, Jian mulai memasuki Babylon. Di tengah Kusanagi yang sedang bersiap-siap untuk pertarungan, Jian akhirnya kembali bertemu dengan sang paman. Tiba-tiba, Kusanagi menyerang dengan pistol kaliber ledak dan memulai pertempuran. Meski selama ini selalu berada di belakang layar, Kusanagi ternyata tetap seorang tentara bayaran yang membuat tim Murdehab kewalahan. Namun di sela waktu itu, Jinman bersama Jian dan Chulsong masuk ke ruang kendali dan mereka menghubungi sosok tertinggi Babylon. Jinman menawarkan untuk Babylon dan Murdehab hidup berdampingan dengan damai. Namun dengan pekerjaan mereka dan apa itu Babylon sendiri, ia rasa akan sangat munafik jika mereka bisa hidup dengan damai. Chen mengatakan bahwa Jinman pasti tahu bahwa Babylon tak akan ragu merusak perdamaian itu sendiri demi keuntungan bisnis mereka. Dan akhirnya, Jinman hanya bisa menawarkan gencatan senjata. Kusanagi tiba-tiba menyerang dan ia diamuk amarah karena Chen kini telah membuangnya serta Jinman dan Jian yang sangat ingin ia habisi. Kusanagi bahkan tak lagi patuh pada Chen yang memintanya menurunkan senjata. Akan tetapi kebencian itu tetap berakhir dengan kematian. Setelahnya, Chen menyetujui gencatan senjata berlangsung selama Chen masih memimpin Babylon. Namun, gencatan senjata akan berakhir jika secuil saja dari data server Babylon yang Jinman curi tersebar ke publik. Dan jika itu terjadi, Babylon akan membunuh mereka semua. 당신이나 약속 지켜. Malam itu, Jinman beserta keponakan kesayangannya, juga seluruh kode dari Murdehab, memenangkan pertarungan panjang yang sebenarnya tak pernah mereka inginkan. Dan Babylon cabang Korea, kini mereka musnahkan. Film ini memperlihatkan kita bagaimana sebuah perjuangan bisa saja menjadi luka untuk orang yang kita cinta. Pengorbanan kadang tak hanya karena ketulusan, tapi juga karena kesalahan. Yang mau tak mau, harus dipertanggungjawabkan. Seperti Jinman yang harus bertanggung jawab atas hidup keponakannya yang ditakdirkan terluka karena kesalahannya di masa lalu. Juga seperti Jian yang selalu terluka itu, yang pada akhirnya menjadi sosok dengan hati terkuat dan menerima semua luka sebagai langkah baru atas pilihan terbaik dalam hidupnya. Karena bagaimanapun dan sampai kapanpun, menyerah atau pergi dari takdir sendiri tidak akan pernah menghantar kita pada kebebasan atau kemenangan. Dan karena hal itulah, Jian kini memenangkan semuanya
serta memiliki kekuasaan untuk memerintah sang paman. 잘 들어, 정진만. 더 이상